Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali di Sekolah Minggu Online GKI Gading Indah. Kita harus bersyukur ya bahwa kita masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk bisa bersekolah minggu walaupun hanya online, walaupun hanya rekaman di YouTube, nonton di YouTube tidak apa-apa. Yang penting adik-adik sekalian harus tetap bersyukur, itu dia kuncinya untuk sekolah minggu online hari ini. Apa adik-adik sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu online hari ini? Yuk kita mulai dengan menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Pasti adik-adik udah tahu ya. Yuk kita nyanyikan lagunya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, itu dia adik-adik lagu. Kita harus terus bersyukur kepada Tuhan. Jangan berhenti setiap hari, setiap saat. Lagi yuk. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, itu dia. Tadi lagunya sudah mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, untuk memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, bahwa Tuhan sudah memberikan kesempatan lagi pada hari ini, supaya anak-anak-Mu di sini bisa mengikuti sekolah minggu online. Walaupun hanya online, tetapi Tuhan berkati, kita mau bersama-sama untuk mendengar, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu online kali ini. Tuhan berkati dan Tuhan pimpin sekolah minggu online pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, ya adik-adik, kalau tadi kita sudah menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Sekarang kakak ada satu lagu lagi nih. Ada satu lagu lagi tentang tema kita hari ini, yaitu tentang masih ngomongin soal bersyukur. Apa ya? Mungkin adik-adik ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Yuk, kita nyanyikan bersama-sama ya. Judulnya adalah, coba kakak lihat di sini. Judulnya itu adalah Mengucap Syukurlah. Oke, jadi lagunya dengan judul Mengucap Syukurlah. Yuk, kita nyanyikan sama-sama ya. Kalau bisa sambil gerak ya, sambil berdiri. Yuk, kita gerak bareng. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah
dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Nah, tadi kita sudah nyanyi lagi satu lagu, mengucap syukurlah. Jadi, kita dalam lagu ini diajarkan bahwa kita setiap kali tidak boleh lupa untuk mengucap syukur. Nah, kalau tadi kita sudah ada 2 lagu, nah sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Katri. Yuk kita panggil yuk. Katri. Anak-anaknya sudah pada siap nih untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Anak-anak kelas 1, 2, dan 3. Sehat selalu ya buat kalian. Aduh, Kak Tri senang sekali. Tadi sudah melihat kalian semua memuji dan memuliakan Tuhan sebagai rasa syukur kita karena Tuhan sudah peliharakan kita semua. Nah, sekarang saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah peliharakan kami, anak-anak-Mu, sehingga kami Tuhan beri kesehatan, nafas kehidupan, serta anugerah Tuhan hari lepas hari. Saat ini Tuhan, kami sudah memuji serta memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami supaya Roh Kudus menolong kami untuk menyiapkan hati kami, telinga kami untuk diisi firman Tuhan. Biarlah kami Tuhan, dengan firman itu kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat. Pimpin juga Kak Tri yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah berdoa serta berterima kasih. Amin. Anak-anak, kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes, pasalnya yang ke-12, ayat 1 sampai 8. Judulnya, Yesus diurapi di Betania. Nah, anak-anak, 6 hari sebelum tibanya perayaan Paskah, biasanya orang-orang Yahudi setiap perayaan Paskah mereka akan berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, sebelum tiba perayaan Paskah, Yesus tiba di Betania. Yesus disambut oleh Maria, Marta, Lazarus, juga ada beberapa orang-orang di sana. Nah, anak-anak, siapa yang masih ingat peristiwa yang pernah terjadi di Betania sebelum Kak Tri akan melanjutkan cerita firman Tuhan hari ini? Ada? Ada yang masih ingat? Apa ya yang pernah terjadi di Betania ya? Coba kita ingat-ingat dulu. Iya, benar. Peristiwa besar pernah Yesus lakukan di Betania, mujizat yang Tuhan lakukan di Betania, yaitu membangkitkan Lazarus dari kematian. Nah, anak-anak, saat di Betania itu Yesus akan mengadakan perjamuan makan bersama murid-muridnya, juga Maria, Marta, dan Lazarus di situ. Nah, seperti biasa setiap ada perjamuan makan, nah pasti bagian Marta sibuk untuk menyediakan hidangan-hidangan untuk perjamuan makan itu. Nah, coba kita lihat nih di gambar. Apa ya yang dilakukan Maria? Maria memegang sebotol minyak narwastu. Apa yang akan Maria lakukan ya dengan minyak narwastu itu? Anak-anak, dengan minyak itu Maria datang mendekati Yesus, kemudian menuangkan minyak narwastu itu ke kaki Yesus, mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu itu. Dan tidak hanya itu aja anak-anak, bahkan Maria memakai rambutnya untuk menyeka kaki Yesus. Jadi rambutnya dipakai
mengganti handuk atau lap dipakai untuk menyeka kaki Yesus. Sehingga anak-anak, wah, ruangan itu baunya semuanya harum sekali. Kenapa ya Maria melakukan itu? Karena Maria berpikir, aku bersyukur, aku berterima kasih karena aku sudah mendapat mujizat yang besar. Aku harus memberikan rasa syukurku kepada guru, kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah membangkitkan saudaranya Lazarus, saudara yang dia sayangi, saudara yang dia kasihi dari kematian. Bagi Maria itu adalah anugerah terbesar yang pernah dia alami selama hidupnya. Dan dia ingin ucapkan rasa syukurnya itu dengan apa? Memberikan persembahan yang terbaik kepada Yesus. Dan dengan cara seperti apa? Dia merendahkan dirinya juga di hadapan Yesus dengan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Nah, terus anak-anak, Maria lakukan saat itu juga karena Maria merasa bahwa saat ini adalah saat yang tepat. Aku akan mengucapkan rasa syukurku, menunjukkan rasa syukurku, memberikan rasa syukurku, rasa terima kasihku kepada Tuhan. Karena aku bertemu dengan Tuhan saat ini juga. Ini adalah waktu yang tepat. Nah, anak-anak, ketika wanginya minyak narwastu itu memenuhi ruangan, ada salah satu suara dari murid Yesus. Suara dari siapa ya? Oh, ternyata dari Yudas Iskariot. Dia bilang, Maria, ngapain kamu boros-boros buang minyak minyak wangi yang mahal itu untuk kamu tuangkan di kaki Yesus? Itu kan namanya pemborosan. Minyak itu kan bisa dijual dengan harga 300 dinar. Dan uangnya itu kita bisa bagi-bagikan kepada orang miskin. Padahal Yudas itu bukan itu tujuannya. Yudas itu apa anak-anak, kalau kalian pengen tahu? Yudas adalah murid yang dipercaya memegang bagian bendahara keuangan dalam pelayanan Yesus. Dan Yudas ini sering menggunakan kas bendahara keuangannya itu untuk dipakai untuk keperluan dia sendiri. Jadi dia seperti seorang pencuri yang diam-diam mengambil uang dari kas. Nah, anak-anak, Yesus tahu apa yang terjadi sebenarnya. Makanya Yesus berkata, apa yang dilakukan Maria adalah benar sebelum tiba hari pemakamanku, penguburanku, hari kematianku. Nah, orang-orang miskin akan selalu ada padamu sampai kapanpun. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kalian selamanya. Anak-anak, dari cerita firman Tuhan hari ini, apa yang kita boleh pelajari dari sikap Maria? Dari apa yang hal baik yang dilakukan Maria? Pertama nih, Kak Tri belajar bahwa kita harus bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita. Apa aja, nafas kehidupan, kesehatan, berkat tiap hari, pengampunan, keluarga yang baik, papi mami, ya enggak, adik-adik, saudara buat kita sebagai teman kita di hari-hari kita, itu juga anugerah Tuhan. Kemudian apalagi yang perlu kita lakukan? Dalam mengucap syukur, kita harus belajar untuk merendahkan diri kita sebagai rasa ucapan syukur kita untuk melayani. Terus, apalagi anak-anak? Kita juga belajar untuk tidak menunda-nunda waktu seperti Maria. Saatnya dia bertemu Yesus, saatnya itu juga dia ucapkan ungkapan rasa syukur dia. Nah, kita juga gitu sebagai anak-anak Tuhan yang setia dan taat, kalian harus belajar tidak boleh menunda-nunda waktu. Saatnya kalian harus ikut semua untuk ibadah sekolah minggu online, kalian lakukan. Saatnya kalian harus berdoa, membaca firman Tuhan, kalian harus lakukan. Saat kalian melakukan hal baik, membantu papa, mama, membantu saudara, juga harus cepat kamu lakukan. Tidak boleh banyak alasan, lagi asik nih main HP, lagi asik nih dengan permainan kalian sendiri. Ketika kamu akan melakukan hal baik, kamu tidak boleh menunda-nunda. Nah, anak-anak, pesan Kak Tri, kita akan terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat. Dan jangan lupa ya, tetap jaga protokol kesehatan. Kita harus terus hidup dalam taat dan setia kepada kebenaran firman Tuhan.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, tadi kamu udah memuji Tuhan, kamu juga udah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini Kak Susan akan mengajak adik-adik semuanya untuk membaca ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Bunyinya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi yuk. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Bunyinya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nanti habis semua ini adik-adik bisa menghafalkan ayat hafalan yang tadi ya. Nah adik-adik, kita kan masih masa pandemi, kita masih sekolah minggunya online. Nah kalau adik-adik mau memberikan persembahan, adik-adik bisa menaruhnya atau menyimpannya di dalam amplop tertutup. Nanti ketika tiba saatnya kita pergi ke sekolah minggu, amplop ini bisa adik-adik bawa untuk adik-adik berikan bersama-sama. Atau adik-adik bisa juga dengan cara mentransfer titip papa, titip mama ya, mentransfer uang persembahannya ke rekening GKI Gading Indah. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu ini, kita akan berdoa persembahan sekaligus kita akan berdoa tutup. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami dan keluarga kami. Hari ini Tuhan, kami memberikan persembahan ini. Kiranya Tuhan mau menolong agar persembahan ini boleh dipakai dan boleh berguna untuk orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mengakhiri sekolah minggu ini, kiranya Tuhan akan menolong dan memimpin kami dan keluarga kami masing-masing di dalam kami menghadapi hari-hari depan. Kiranya Engkau beserta dengan kami semuanya dan Engkau memampukan kami dan menolong kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Nah, adik-adik, kita udah selesai sekolah minggu kita. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu buat adik-adik semuanya dan Tuhan Yesus memberkati.